anak-anakku semuanya, MIT kelas 3 Al-Quds MIT Nurul Iman 2. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Pak Budianto dalam pembelajaran PJJ, pelajaran MAPEL PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Alhamdulillah hari ini kita masuk kepada bab 7 untuk kelas 3, yaitu kita akan melakukan pembelajaran yang bertemakan aktivitas di air. Aktivitas di air atau aktivitas berenang, ya, ada kaitannya dengan air. Baik, di kelas 3 ini kita tidak langsung belajar gaya berenang, gaya dada, gaya katak, gaya bebas, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Tapi kita hanya belajar atau mengetahui bagaimana sih kita berada di air itu, apa yang harus kita lakukan. Terutama kita sebagai murid-murid Madrasah Ibtidaiyah, yang dimana murid-murid Madrasah Ibtidaiyah itu apabila berenang kita harus syar'i. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anak-anakku, di bab 7 ini kita akan belajar terkait dengan tema aktivitas di air. Baik, Pak Budi, apakah nanti kita berenang atau kita mau main-main hujan? Enggak. Jadi teman-teman, nanti kalau aktivitas di air ini Pak Budi memberikan kebebasan untuk teman-teman untuk membuat tugas aktivitas di air. Jadi tidak harus berenang atau bagaimana. Nanti kita coba Pak Budi berikan alternatif agar teman-teman dan ayah bunda mudah untuk mengambil gambar dalam tugas 1 pekan ke depan. Baik anak-anakku, yang paling penting yang harus kita ingat adalah ketika kita nanti melakukan aktivitas pengambilan gambar tugas, kita itu sebagai seorang muslim, ya, kalau kita sebagai seorang muslim maka kita melakukan aktivitas di air sesuai dengan norma-norma agama kita. Pertama, kalau yang putra, ya, boleh diingat-ingat nih, kalau yang putra nih ketika mau berenang atau mau beraktivitas di air tetap harus menutup bagian-bagian aurat, mulai dari atas perut sampai di bawah lutut, ya. Ini aurat laki-laki. Nah, kalau untuk yang perempuan ketika melakukan aktivitas di air tetap harus menggunakan jilbab, ya, minimal menutup bagian kepala, rambutnya. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang tugasnya misalnya, oh aku mau berenang aja, tetap berenangnya jangan lupa tetap tertutup dan gunakan jilbab atau gunakan penutup kepala yang dari ada pakaian renang yang ada penutup kepalanya. Oke, jangan lupa, ya. Baik, mungkin ada beberapa saran yang Pak Budi sampaikan terkait beraktivitas di air, yaitu yang pertama adalah kita menggunakan pakaian yang syar'i. Yang kedua, sebelum beraktivitas di air kita harus berdoa dulu. Yang ketiga, kita harus melakukan peregangan, ya, menggerakkan tangan, menggerakkan bagian-bagian kaki atau memanaskan bagian tubuh kita agar kita tidak kaku atau tidak bermasalah dengan kondisi tubuh atau jadi kram, ya. Terus yang keempat, nanti kita sebelum melakukan aktivitas berenang atau main air, kita mengkondisikan tubuh kita agar fit, ya. Kita harus makan, tidur yang cukup. Jadi kalau umpamanya teman-teman nggak tidur, nggak boleh berenang, nanti bisa menurunkan imunnya. Oke, kemudian yang kelima adalah pilih tempat kita beraktivitas di air itu di tempat yang aman. Jangan, berenang ada di kali yang banyak duri, banyak pohon. Nggak boleh juga. Berenang di tempat yang memang sudah ada tempatnya. Baik, untuk teman-teman kelas 3 Al-Quds MIT Nuri 2, teman-teman itu nanti berenangnya aktivitas tugas yang akan Pak Budi berikan adalah teman-teman silahkan dalam 1 pekan ke depan, tugasnya tidak dikumpulkan pekan ini, tugasnya dikumpulkan pekan depan. Yaitu tugas teman-teman adalah itu silakan melakukan aktivitas di air, ya, aktivitas di air. Alternatifnya
boleh teman-teman bagi yang memang ada tempat di sekitar rumah kolam renangnya yang kondusif, yang bisa berenang dan tidak banyak orang, silahkan teman-teman berenang di tempat tersebut. Tapi kalau tidak kondusif, silahkan teman-teman pilihan kedua, yaitu teman-teman silahkan bermain air di rumah, ya, menggunakan bak atau kolam mini. Kalau teman-teman punya kolam mini, silahkan pakai kolam mini bermain air di kolam mini tersebut. Atau kalau tidak, boleh pakai bak. Atau yang ketiga pilihannya, kalau memang tidak ada bak, silahkan teman-teman beraktivitas bermain air dengan pancuran. Misalnya air dari selang, ya, bermain air terus nanti digunakan sebagai pancuran, ya. Jadi teman-teman bisa bermain air dengan aktivitas dan teman-teman menjadi senang dan nyaman dengan bermain air, agar tubuh teman-teman itu merasa menjadi lebih nyaman lagi. Ya, ada 3 alternatif yang bisa digunakan, dan kepada ayah bunda silahkan melakukan pengamatan, monitoring, kontrol terhadap teman-teman kecil dalam melakukan aktivitas air. Karena khawatir juga aktivitas di air apabila kita tidak berhati-hati, maka nanti akan melukai kita sendiri. Jadi tugasnya adalah silakan teman-teman ketika bermain aktivitas air nanti ayah bunda untuk mengambil foto atau video dan dikirimkan seperti biasa ke Japrinya Pak Budianto. Dan tugas ini dilakukan untuk persiapannya, dikumpulkannya pekan depan, bukan pekan ini. Hanya itu yang bisa Pak Budi sampaikan. Teman-teman, selamat bermain aktivitas di air. Semoga teman-teman selalu menyenangkan dan selalu menjadi anak-anak yang sehat. Dan jangan lupa selalu jaga 3M. Menggunakan masker apabila keluar rumah, menjaga jarak, dan jangan lupa selalu mencuci tangan apabila datang dari luar rumah. Oke, baik, itu saja yang bisa Pak sampaikan. Selamat berlatih dan silakan mengirimkan fotonya pekan depan. Sampai ketemu lagi dengan Pak Budianto dengan tema berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.